Oke teman-teman, kali ini kita berbicara soal motivasi. Bagaimana saya menyarankan kita tidak usah peduli dengan apa kata orang. Ya, banyak sekali yang saya jumpai bahwa kita itu menjadi terpenjara karena pandangan orang. Dan banyak dari teman-teman saya juga merasa mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain. Hal ini sangat mustahil dan menurut saya menghabiskan banyak waktu. Nah, saya akan memberikan alasan 10 alasan mengapa kita tidak usah peduli dengan kata orang. Ya, eh, kata-kata ini kita lihat ya, nggak penting. Ya, nggak penting itu apa yang dikatakan orang tentang kita. Yang penting itu apa yang kita katakan sendiri tentang diri kita sendiri. Nah, kalau orang bilang kita sombong, apakah benar kita sombong? Ya toh? Jadi bukan apa kata orang yang penting, tetapi kata diri kita yang penting. Kalau kita merasa tidak sombong, ya cuek saja. Orang boleh berpandangan apa saja tentang kita. Kenapa? Karena satu, mereka gak kenal kita sepenuhnya. Jadi banyak orang berprasangka, banyak orang mengatakan sesuatu tentang kita, padahal mereka nggak kenal kita sepenuhnya. Kita berinteraksi dengan orang, kita berbicara dengan orang, kita berteman dengan orang, tetapi siapakah yang sungguh-sungguh mengenal kita sebenarnya? Yang betul-betul mengetahui isi hati kita. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati kita, sekalipun mereka sahabat dekat. Kebanyakan mereka dari tempat yang sangat jauh, maksudnya di luar menjadi teman dekat kita. Nah, orang-orang seperti ini biasanya yang banyak komentar. Mereka nggak kenal kita sebenarnya. Dan kalau mereka kenal kita sebenarnya, kita nggak usah pusing apa yang dikatakan mereka. Jadi tidak penting apa yang dikatakan orang tentang kamu. Yang paling penting adalah apa yang kamu katakan tentang diri kamu sendiri. Yang kedua, mereka nggak peduli soal kamu. Nah, ini serius. Setiap orang itu mempedulikan dirinya sendiri kok. Jadi, pada dasarnya, setiap orang itu egois. Mereka nggak peduli soal orang lain. Mereka peduli soal diri kita sendiri. Mereka peduli soal diri mereka sendiri. Itu penting untuk diketahui, ya. Dan kebanyakan ada orang yang merasa begini, ketika kita berinteraksi dan orang dan merasakan sesuatu, orang ingin tampil baik. Caranya adalah dengan menjelekkan orang lain. Mereka berpikir kalau orang lain jelek, mereka akan jadi baik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Justru dengan menjelekkan orang lain, mereka menjadi jelek. Jadi kita nggak usah pusing. Ya, kata-kata ini Eleanor Roosevelt mengatakan, ya tidak usah terlalu khawatir lah tentang apa yang dipikirkan orang lain. Kalau saja kamu tahu bahwa mereka itu sangat egois. Nah, seperti itu. Yang ketiga, hidup kamu bukan urusan mereka. Gak usah pusing, ya hidup kamu adalah urusanmu sendiri. Mereka yang gak peduli suka membicarakan, tetapi hidupmu adalah urusanmu. Segala pilihan kamu buat akan kamu terima akibatnya sendiri. Ya, terakhir begitu. Karena hidupmu bukan urusan mereka, maka apa yang mereka pikirkan soal kamu juga bukan urusanmu. Cuek saja. Yang keempat, mereka gak tahu yang terbaik untuk kamu. Ya, kebanyakan dari orang merasa, wah yang terbaik begini, yang terbaik untuk dia begini. Pada kenyataannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk orang lain. Mereka juga tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena apa yang terbaik buat kita itu hanya kita tahu sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Nah, kita punya takaran yang berbeda-beda tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, kata-kata ini perhatikan. The unhappiest people in this world are those who care the most about what other people thinks. Jadi orang yang paling tidak bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kalau orang pikir dia jelek, dia tersiksa. Orang pikir dia baik, dia sangat gembira. Padahal apa yang orang pikirkan itu tidak merubah diri kita sendiri. Jadi kita tetaplah kita, mau dibilang baik ataupun buruk. Kelima, yang benar menurut seseorang bisa salah total untuk orang lain. Ya, kita dibentuk oleh tradisi, pemikiran, belief system. Itu kalau dalam bahasa NLP ya. Yang benar menurut seseorang belum tentu benar menurut orang lain. Yang salah belum tentu juga salah menurut orang lain. Yang baik belum tentu juga baik menurut orang lain. Yang nikmat menurut seseorang belum tentu nikmat untuk orang lain.
Yang enak untuk seseorang belum tentu enak untuk orang lain. Dunia ini sangat relatif. Jadi tidak usah pusing. Ya, ini kita kata-kata ya. Everyone truth is their own truth. Kebenaran menurut seseorang itu adalah kebenaran menurut mereka. Kepercayaan seseorang itu adalah kepercayaan mereka sendiri. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, hanya ada begitu saja. Ya, jadi saya pikir-pikir setelah selama ini kita bicara, maka sangat penting kepada Anda untuk melihat lagi bagaimana pengaruh orang lain dalam kehidupan Anda. Yang keenam, itu sangat menjauhkan kita dari impian. Kalau sampai apa yang orang pikirkan tentang kita menjadi beban, maka kita akan ditarik jauh dari impian. Apakah Anda mau seperti itu? Ya, mau. Tentu kita tidak mau ya. Jadi biarkan orang lain bicara, ya itu urusan mereka, itu pemikiran mereka. Kita tidak berubah dengan apa yang mereka bicarakan. Mereka bicara buruk, kita tidak menjadi buruk. Mereka bicara baik, kita tidak menjadi baik. Kita tetaplah kita. Ya, sekali-sekali mungkin kita boleh bicara, saya tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang saya. Saya tidak berpikir tentang kamu sama sekali kok. Mungkin ya itulah. Kalau kalau ada orang berpikir buruk tentang kita, berarti mereka itu mungkin mikir terus tentang kita. Padahal kita sama sekali mungkin gak pernah memikirkan mereka. Kasihan ya. Kemudian yang kedelapan, pemikiran orang berubah-berubah. Jadi manusia itu berubah loh. Banyak manusia berubah karena apa? Karena pengalaman, karena mungkin pernah disakiti, kemudian pengalamannya berubah, pemikirannya berubah, orang-orang berubah. Dan pandangan mereka tentang kita yang buruk itu juga bisa berubah. Jadi jangan biarkan pemikiran orang yang berubah-ubah itu memutuskan apa yang terjadi pada diri Anda sendiri, begitu. Ya, orang berubah, maka sebaiknya kita belajar untuk melepaskan. Dan segala sesuatu itu bisa salah, maka kita harus belajar menghargai saat mereka itu benar. Ya, yang kesembilan adalah hidup terlalu pendek untuk hal-hal seperti itu. Hidup itu singkat, terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan hal yang tidak penting. Saya katakan apa yang orang pikirkan tentang kita itu di luar kita. Itu ada pada diri orang lain, ya. Jadi kita nggak usah pusing lah. Dan satu banyak teman saya mengalami, mereka berakting dalam kehidupan menjadi korban. Menjadi korban, dengan menjadi korban mereka berpikir akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain setelah curhat atau apa. Saya kira itu menghabiskan waktu saja ya. Maksudnya kita nggak usah berakting sebagai korban. Kita sadari apa yang orang pikirkan tentang kita itu tidak selalu benar. Jadi ya cuek sajalah. Life is short, don't waste time worrying about what people think of you. Jadi hidup itu singkat kok. Jadi gak usah menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang orang pikirkan tentang kita. Ya, orang yang tidak peduli soal kita itu ya dilepaskan saja. Kita harus memegang atau menjaga orang yang betul-betul perhatian terhadap kita. Karena di ujung-ujungnya, ketika kita sengsara atau kita mengalami musibah, ya cuma mereka yang ada. Mereka yang berbicara tentang kita mana mau ada. Tidak mungkin mereka ada di sekitar kita kan. Yang terakhir ini adalah kebenaran mustahil menyenangkan semua orang. Ya, memang benar. Mustahil kita menyenangkan semua orang. Menyenangkan satu orang saja susah, apalagi menyenangkan semua orang. Karena setiap orang mungkin punya pemikiran yang berbeda. Nah, kita lihat ya. Ada satu ilustrasi yang menarik ini. Mereka lihat suami istri menunggangi keledai dan berkata, wah, ini orang masa menunggangi keledai dua orang, kasihan keledainya dong. Nah, saat istrinya yang turun, dibilang laki-laki ini terlalu egois. Masa kamu naik keledai, kamu punya istri yang di bawah, yang jalan. Terus yang ketiga, ketika istrinya disuruh naik, laki-laki itu turun, dikatakan, wah, laki-laki bodoh. Istrimu yang menunggangi, kamu jalan. Terus ketika dua-duanya jalan, dibilang, wah kamu bodoh, kenapa tidak menunggangi keledai. Intinya adalah
apapun yang kita lakukan, orang selalu bisa komplain, orang bisa selalu mengatakan hal-hal tentang kita, nggak peduli apapun. Jadi saya katakan nggak ada yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan saja apa yang kita lakukan. Orang komplain ya terserah. Ada satu quote menarik yang menurut saya dibuat oleh Raditya Dika yang sangat lucu. Dia bilang begini, dia mengatakan bahwa manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang komentar. Terima kasih.